فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 97 dari Tawdihul Ahkam. Cuma masih di mukhatimahnya ya. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, wa ma taqaddama minal ayati, ayat-ayat yang telah disebutkan terdahulu, kulluha umumatun nazalat ihtijajan alal kufar. Semuanya adalah dalil-dalil umum yang turun sebagai argumentasi untuk melawan orang-orang kafir. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi, dan seterusnya. Wa raddan alaihim, sebagai bantahan terhadap mereka, fi i'tiqadihim hamla ba'dihim wizra ba'd, yang mana mereka meyakini boleh sebagian orang memikul dosa orang yang lain. Kemudian berikutnya, khairul amal wa ma wudhiba alaih, amal yang terbaik adalah yang ditekuni, yaitu istiqomah, bukan setahun sekali. Min maksudis syari' fil a'mal, termasuk dari tujuan pembuat syariat di dalam amalan adalah dawamul mukallafi alaiha, si mukallaf tekun, yaitu terus menerus di atas amalan-amalan tadi. Dengan apa? Misalkan fi'il kana dengan fi'il mudhari, innahum kanu yusari'una fil khairat, para nabi dan keluarganya mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, alladzina hum ala salatihim daimun, mereka adalah orang-orang yang terus-menerus di atas salat mereka. Baik. Bahkan para nabi pun disuruh ibadah sampai mati. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dia mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat selama aku masih hidup. Ya madum tuh, jadi daim, terus menerus. Seperti yang Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, wa'budi rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sehingga datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Hatta atanal yaqin, yaitu al-maut. Sufiyah malah tidak memikirkan masalah yang ini ya, maksud dari amalan. Kalau level tertentu sudah tak perlu ibadah lagi. Padahal terus menerus beribadah selama dia masih manusia. Itu masalahnya. mengaku manusia kan mengaku Tuhan dia. Wa fil hadis ahabbul amali ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa inqal. Amalan yang paling Allah sukai adalah yang pelakunya konsisten di atasnya walaupun sedikit. Ma'ruf ya, muttafaqun alaih dari Aisyah. Fal mukallafu idza arada dukhula fi amalin ghairi wajib, maka orang yang terbebani syariat, jika dia ingin masuk ke suatu amalan yang tidak wajib, famin haqqihi, termasuk dari haknya, hak apa ya, hak amalan, hak dari amalan adalah Allah yang dura ila suhulati dukhuli fihi ibtidaan, dia jangan melihat kepada mudahnya masuk ke amalan itu pertama kali, ya pertamanya mudah. Hatta yang dura fi ma'alihi fi, sehinggalah dia melihat ke kesudahannya. Mungkin awalnya terasa mudah, tapi wah ini kalau terus menerus, kalau biasanya anak-anak pondok apa istilahnya itu, puasa Daud, awalnya mudah, tapi setelah sekian lama berat, terutama kalau sudah tua. Istiqomah di atas itu berat. Makanya Nabi melarang istilahnya apa, menganjurkan Abdullah bin Amr ibn As untuk memilih yang cukup 3 kali sebulan, 3 hari sebulan. Kalau tak ya sudah 2 hari puasa, sehari puasa 2 hari cuti, dan seterusnya. Fa innal masyaqqata allati tadkhulu 'alal mukallaf min wajhain, karena kesulitan yang akan masuk kepada si mukallaf itu datang dari 2 sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama, min syiddati taklifi nafsah, yaitu apa tadi? Min jihati syiddati taklifi nafsah, dari sisi beratnya pembebanan untuk dirinya sendiri. Bikasrotih, karena banyaknya beban tadi, ia langsung membebani diri, terutama
yang orang yang membuat apa itu nadar-nadar sebelum berbuat, oh boleh saya boleh. Kalau pokoknya saya berjaya saya sholat 200 rakaat. Ketika praktek, oh tak kuat saya. Thayyib, ausi qalin fi nafsih, atau beratnya itu. Tadi banyaknya, sekarang beratnya di dalam dirinya. Wasani yang kedua, min jihatil mudawamati alaih, yaitu konsistensinya, terus menerusnya itu berat. Wa in kana fi nafsihi khafifan, walaupun itu mudah saja di dalam dirinya. Cuma untuk terus menerus ini berat. Sementara jiwa manusia cenderung ingin bersantai-santai memang. Maka ini ujian yang berat. Maka harus diperhatikan kira-kira saya mampu rutin atau tidak. Asy-syari'atu ammah, syariat itu bersifat umum. Malam yakum, ini pembahasan baru berarti ya. Malam yakum dalilul khususiyah, selama tidak tegak dalil pengkhususan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al aslu fi syara' at-ta'mim wa da'wal khususiyah tahtaju ila dalil. Asal dari syariat adalah umum untuk semua. Dakwaan ini khusus untuk Nabi itu perlu dalil. Sementara asal dari perbuatan Nabi adalah tasyri', memberikan syariat untuk semua, mencontohkan untuk semua. Asy-syari'atu bihasabil mukallafin kulliyatun ammah. Syariat dari sisi orang-orang yang terbebani syariat dia bersifat menyeluruh, bersifat universal, ya, mencakup semuanya. Fala yahtasu bil khitabi bi hukmin min ahkamihal kulliyah. Failnya siapa ini? Ba'dun duna ba'd. Bukanlah sebagian orang dialah yang khusus untuk diajak bicara dengan salah satu dari hukum-hukum tadi. Ya, hukum asalnya berlaku untuk semua. Wa dalilu ala dzalika umur. Dalil tentang itu ada beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, an-nusus. Nasnya, dari dalil nas. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Menurut sebagian tafsir, kafah yaitu keseluruhan. Jadi bukan hanya untuk orang tertentu ajaran Nabi. Yang lain mengatakan kafah yaitu yakuful azab anhum. Selama Nabi masih ada, maka azab tidak akan merata. Atau yang ikut syariat Nabi, maka azab akan tertahan dari dia. Ini makna kedua. Makna pertama, kafah yaitu semua. Linnasi kafah, seluruh manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilal ahmari wal aswad. Saya diutuskan kepada orang berkulit merah, maksudnya adalah yang putih kemerah-merahan itu, dan yang berkulit hitam, menunjukkan semua. Dan dalil yang lain banyak tentunya. Wa asbahi hadainin nas. Khusus qala ta'ala, wa asbahi hadaini wa asbahu hadainin nasain. Dan nas-nas yang menyerupai ini. Mimma yadullu ala annal bi'sata ammatun la khassah. Yang menunjukkan bahwasanya pengutusan itu bersifat umum, bukan khusus. Tidak seperti bid'ahnya Sufiyah. Muhammad itu adalah nabi untuk apa? Orang-orang awam. Kami orang khusus tak ikut nabi. Naudzubillah. Nabi dia siapa berarti? Tak tahu. Nabi Khidir atau siapa entah. Wasani, yang kedua, annal ahkama idza kanat mawdu'atan limasolihil ibad. Hukum-hukum itu jika diletakkan untuk, yaitu demi kemaslahatan para hamba, fahum binisbati ila ma taqtadhihi minal masolihi sawa. Maka mereka semua sama, mereka setara dari sisi apa yang dituntut oleh kemaslahatan. Ya, untuk semua. Kemaslahatan semua orang, bukan hanya golongan tertentu. Falau wudi'at alal khusus, seandainya hukum-hukum tadi diletakkan pada orang khusus, lam takun maudu'atan lima solihil ibadi bi'itlaq. Berarti hukum tadi tidak diletakkan untuk kemaslahatan para hamba secara mutlak. Maka yang seperti ini perlu dalil. Seperti apa misalkan ya, yang menikah 9, ini memang khusus untuk Nabi. Demi kemaslahatan khusus, bukan untuk semua orang. Nikah 2 aja, satu kampung boleh bising-bising, apalagi 9. Wasalis, yang ketiga, ijma'ul ulama ilmu taqaddimin. Ini dalil termasuk hujahnya adalah kesepakatan para ulama mutaqaddimin. Minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Oh, masalah apa?
yaitu syariat berlaku untuk semua hukum asalnya. Walidzalika sayyaru af'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hujjatan lil jami' fi amsalihah. Maka dari itu mereka menjadikan perbuatan-perbuatan Nabi sebagai hujjah untuk semua orang di dalam perbuatan yang seperti itu, yaitu pola amalan seperti itu. Untuk amalan begini harus ikut Nabi. Oh, saya ingin sholat, cara sholatnya ikut cara sholat Nabi. Saya ingin puasa, lihat cara puasa Nabi, dan seterusnya. Kemudian al-qiyas, pembahasan berikutnya. Al-qiyas yadullu ala umumil ahkam wala khususiyatun li sufiyah. Sufi kena jewer telinga juga di sini. Qiyas menunjukkan bahwasanya hukum itu bersifat umum, bukan khusus untuk sufiyah, hukum-hukum tertentu. Kita lihat apa yang dibahas oleh beliau di sini. Wa hadzal aslul mutaqaddim, prinsip yang disebutkan terdahulu ini tadi, yatadammanu qawaida azimah, mengandungi kaidah-kaidah yang besar. Minha di antaranya annahu yu'ti quwwatan azimatan fi isbatil qiyas. Prinsip tadi memberikan kekuatan yang besar tentang ditetapkannya qiyas ala mungkirih, untuk membantah orang yang mengingkarinya, yaitu orang-orang mana itu yang mengingkari qiyas? Orang-orang Zahiriyah, mereka mengingkari qiyas. Adapun jumhur, jelas mereka menetapkan qiyas, tetapi ya dengan peraturannya, menyelisihi Abu Hanifah menetapkan qiyas tapi berlebihan. Min jihah, dari sisi mana kaidah tadi memberikan kekuatan besar di dalam menetapkan qiyas? Min jihati annal khitabal khas bi ba'din nas, dari sisi bahwasanya pembicaraan khusus untuk sebagian orang, seperti di zaman Nabi bicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas as-Sulus kasir, jelas bukan hanya untuk dia maksudnya. Yang diajak bicara Sa'ad, tetapi apa? Ya ummu amsalaha. Ini berlaku untuk yang semisal itu juga. Minal waqa'i, dari peristiwa-peristiwa yang ada, berlaku untuk orang yang lain yang seperti itu pula. Seperti juga dalam hadis Jabir, ketika ada sahabat yang tak punya harta kecuali seorang hamba, tahu-tahu dia melakukan tadbir, jadi mudabbar, maka Rasulullah menarik kembali hamba itu dan menjualnya. Sepertiganya baru boleh disedekahkan. 2/3 untuk ahli waris. Ini bukan hanya berlaku untuk si Ansori tadi, tapi untuk semua. Wa minha, termasuk dari kaidah azimah juga, anna kasiran mimman lam yatahaqqaq bi fahmi maqasidis syariah, banyak dari orang yang tidak merealisasikan di dalam yatahaqqaq, memastikan di dalam memahami maksud syariat, yadun, dia menyangka anna sufiyah jarat ala tariqatin ghairi tariqatil jumhur, sufiyah berjalan di atas tarekat bukan tarekat jumhur, bukan metode jumhur. Iya, mereka punya jalan khusus, jalan para wali. Enak saja wali cuma kalian, sombong sangat. Jelas Nabi dan para sahabat adalah waliullah, yang dekat dengan Allah, namanya wali. Wa annahum imtazu, mereka menyangka bahwasanya sufiyah imtazu, teristimewakan, tersendirikan, bi ahkamin ghairil ahkami al mabsusah, dengan hukum-hukum bukan hukum yang tersebar ini fi syariah. Makanya tidak sholat di masjid, tapi apa katanya? Oh, sholat di Masjidil Haram katanya. Nanti balik, kemudian nanti waktu asar pergi lagi ke Masjidil Haram. Memangnya sudah waktunya. Jelas jaraknya berapa jam ya? 5 jam kah dari sini ke sana? Mereka terlambat, belum waktunya sholat justru. Ini penipuan yang banyak sekali. Mustadillina ala dzalika bi umur. Orang-orang yang tadi berdalilkan tentang masalah ini, bahwasanya orang sufiyah mereka adalah istilahnya apa? Levelnya level ma'rifah dan hakikat, bukan level syariat. Dalilnya bukan dalil yang semestinya, tapi perkara min aqwalihim wa af'alihim, dari ucapan dan perbuatan mereka. Seperti yang diucapkan Khomeini, karena Syiah kan memang saudarinya sufiyah ya. Yaitu apa? Para wali mereka memiliki nusus yang maksumah dan seterusnya, dikatakan kalam Khomeini itu di dalam kitab Ishrin itu istilahnya. Ahkamul adat, ini sekarang pembahasan baru. Sayang ya, beliau cuma bahas gitu, tidak memberikan contoh ini, bantahannya ini, biar lebih jelas untuk yang sufiyah tadi. Hukum adat,
Al-adat al-mustamirrah, tradisi yang terus berlangsung, dorban, terbagi menjadi dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, al-adatus syar'iyah, adat-adat yang disyariatkan, walaupun bukan agama tapi diterima, diizinkan oleh syariat. Allati aqarrahat dalil, aywa asy-syar'i, diakui, ditetapkan oleh dalil syar'i. Au nafaha, atau sebaliknya, ditiadakan, dilarang oleh dalil syar'i. Wa makna dzalik, maknanya apa? Anna syara' amara biha, syariat memerintahkan itu, ijaban au nadban, wajibkah atau mustahab. Au naha anha, atau sebaliknya, syariat melarang itu, karohatan, makruhkah, au tahriman, atau haram. Seperti asal makan adalah tentunya apa? Adat saja masalah makan, bukan ta'abudi ya, tapi diatur, makan tangan kanan, jangan tangan kiri misalkan. Atau disunahkan minum adalah duduk misalkan. Wasani, yang kedua, al-adatul jariyah, adat-adat yang berlaku bainal khalq, di antara makhluk, bima laisa fi nafyihi wala isbatihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syar'i untuk menetapkan atau meniadakan atau menetapkannya. Baik, fal awal, yang pertama, sabitun abadan, maka dia akan menjadi pasti untuk diperintah atau pasti untuk dilarang, seperti yang beliau sebutkan tadi ya. Kasairil umuri syar'iyah, seperti perkara-perkara syariat yang lain, ya harus makan dengan tangan kanan misalkan, dan sebagainya, itu ada peraturan adab-adabnya, walaupun asal makan adalah tradisional. Kama qalu fi salbil abdi ahliyatas syahadah. Pembahasannya agak itu ya, agak mendalam ya. Contohnya adalah, yaitu hamba sahaya tidak diberi keahlian untuk bersaksi, dan ini pembahasannya terlalu khilaf dan terlalu panjang. Apakah hamba sahaya boleh bersaksi? Yang rajih, dirajihkan oleh Khatib Al-Baghdadi dan juga Imam Ibnul Qayyim, boleh bersaksi, dan dalilnya jelas. Hadis muttafaqun alaih, tentang apa? Nabi bertanya kepada Barirah tentang tentang Aisyah. Itu dalil mereka jelas sekali. Dan juga beberapa dalil yang lain, kecuali kalau memang dari hamba sahaya itu nampak ada tanda pengkhianatan atau tanda kebencian. Karena banyak ulama yang mengatakan hamba sahaya tak boleh bersaksi dengan alasan hamba sahaya ini cenderung memusuhi tuannya mungkin, atau memusuhi orang merdeka karena apa? Dendam, kenapa saya diperhamba. Maka yang di dalam dirinya ada kebencian, ada dendam, tak boleh jadi saksi. Yang betul adalah boleh, tapi dengan syarat. Jangankan hamba ya, orang merdeka pun tak semua boleh bersaksi. Harus ada ahliyah, ada kemampuan. Cuma kalau diberi contoh yang ini agak pelik kita untuk lihat dari sisi apa adatnya, pembahasan adatnya yang mana? Agak susah. Adapun yang kedua mudah insya Allah. Wal amri bi izalatin najasah, perintah untuk menghilangkan najis. Ini bukan ta'abudiyah. Kalau bersuci yaitu berwudu, menghasilkan kesucian memang, yaitu betul-betul menghilangkan hadas, berbuat ini. Tapi kalau sekedar menghilangkan najis, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ada. Terserah mau pakai air kah, pakai apa istilahnya itu, batu, pakai tanah, atau mungkin pakai minyak, tergantung barangnya. Atau mungkin baju saya kena najis, baju pun sudah buruk, gunting, sudah sah, tak masalah, tidak harus pakai air, terserah. Yang penting apa? Najisnya hilang. Makanya tidak disyaratkan adanya niat. Makanya kalau orang habis kencing kemudian bersih-bersih, ditanya sudah niat belum? Belum. Bersihkan lagi. Oh, tak perlu. Karena ini bukan wudu, bukan menghilangkan hadas, tapi sekedar menjauhkan diri dari najis. Ini tak perlu niat. Seperti contohnya para fuqaha mengatakan, kalau orang sedang berjalan, tahu-tahu bajunya kejatuhan najis. Entah bagaimana, mungkin ada najis kanak-kanak dari tingkat kedua, dia tak sadar di topinya, peci di badan. Tahu-tahu habis itu ada hujan, kemudian hilang. Apakah ini sah? Sudah sah walaupun dia tidak ada niat. Mungkin dia tak tahu lagi. Hujan pun tak niat menghilangkan najis dia. Nah, ini masalah menghilangkan najis itu tradisional, perkara yang bukan ta'abudiyah. Nah, inilah bezanya, sama-sama bersuci, tapi kalau bersuci dari hadas ini ibadah. Kalau bersuci dari najis ini adalah tradisional, tidak disyaratkan adanya niat.
Memang perkaranya agak mendalam. Kalau beliau beri contoh yang lebih mudah, lebih ringan sebenarnya insya Allah pembahasannya. Tapi paling tak ini lebih ringan dari pembahasan yang nomor 1 ini. Hamba jadi saksi atau tidak. Oh ini gimana kita memahami dari sisi tradisionalnya yang mana? Agak pelik. Kecuali kalau dilihat dari sisi membeli atau memiliki hamba sahaya, ini ta'abudiyah atau tradisional? Tradisional, jual beli hukum asalnya adalah perkara tradisional, bukan ibadah. Nah mungkin kalau dari sisi itu boleh difahami. Lalu syariat akan mengikat. Boleh tidak hamba bersaksi? Nah, ini khilaf. Dalil tidak jelas untuk pembahasan itu. Tidak jelas dalam artian masing-masing mendatangkan dalil. Dan dalil yang didatangkan khotib dan yang lain-lain lebih kuat. Hamba boleh bersaksi. Asal memenuhi syarat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Apa tentang istiqomah insya tentang amalan yang baik ni baik berterusan walaupun sedikit, itu amalan yang baik. Contohnya kalau kita ada 30 ringgit lah, kita nak sedekah. Kalau kita